Ratusan warga Sibolga, Sumatera Utara menghadang petugas yang akan menjemput warga yang dinyatakan positif corona. Mereka menolak karena warga tersebut sudah lama sakit dan bukan karena COVID-19. Polisi berusaha meredam warga yang sudah mulai emosi. Emosi warga mereda, namun mereka tetap menolak. Salah satu anggota keluarga mereka dijemput petugas gugus tugas penanganan COVID-19. Kami tidak mau dibawa, tidak rela kami, Pak. Kami tidak mau, Pak. Warga Kelurahan Pasar Belakang Kota Sibolga ini tetap menutup pintu masuk bagi petugas yang akan membawa warga yang dinyatakan positif corona. Meski didampingi anggota Polri dan TNI, keluarga menolak kerabat mereka dibawa ke rumah sakit. Warga berinisial HT usia 28 tahun dinyatakan positif corona setelah hasil PCR dari Rumah Sakit USU Medan. Petugas menjemput untuk dirawat di rumah sakit mengantisipasi penularan COVID-19. Tadi pagi sekitar jam 7 kita dapat informasi bahwa ternyata hasilnya positif. Inilah karena ini adalah positif COVID-19 dan juga dia bersangkutan sedang sakit, maka penanganan yang pas untuk yang bersangkutan ini adalah dirawat di rumah sakit. Gugus tugas COVID-19 masih berusaha negosiasi dengan pihak keluarga. Hingga kini sudah 6 warga kota Sibolga yang dinyatakan positif COVID-19. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Tanjung, iNews melaporkan. Menyusul adanya klaster baru di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat Secapa Angkatan Darat di Cidadap, Kota Bandung, Pemkot Bandung melakukan rapid test terhadap warga yang berada di sekitar Secapa AD. Namun sebagian warga menolak menjalani tes. Pemkot Bandung terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menelusuri kontak persebaran corona menyusul adanya klaster baru di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat Secapa AD di Cidadap, Kota Bandung. Salah satunya dengan melakukan rapid test terhadap warga yang berada di sekitar Secapa AD. Ironisnya dari laporan tim gugus tugas kewilayahan hanya ada sekitar 28 warga yang bersedia untuk menjalani rapid test. Sebagian besar warga umumnya menolak dengan berbagai alasan. Meski wilayah Secapa AD masuk dalam klaster baru persebaran COVID-19, namun hingga saat ini aktivitas warga serta kegiatan ekonomi di sekitar sekolah militer tersebut masih berjalan normal. Pemirsa, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan penambahan kasus COVID-19 tertinggi saat diumumkan pemerintah Kamis tanggal 9 Juli 2020. Ada penambahan 962 kasus positif baru dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Desi Juliani di Bandung, Jawa Barat. Desi, ada lonjakan kasus yang sangat tinggi di Jawa Barat dari sebelumnya hanya 96 kasus, melonjak menjadi 962 kasus baru. Lonjakan kasus ini berdasarkan klaster baru apa saja? Ya, selamat siang Lovi dan pemirsa, betul sekali bahwa ada lonjakan tertinggi dari kasus positif COVID-19 di Jawa Barat. Kita lihat dulu data yang sudah kami himpun dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat per 9 Juli 2020. Ada penambahan sebanyak 962 kasus sehingga total kasus terkonfirmasi positif ada lebih dari 4.800 kasus. 2.800 kasus diantaranya adalah positif aktif, namun dari jumlah positif tersebut ada penambahan 27 untuk yang sembuh menjadi total 1.811. Sementara untuk meninggal bertambah 4 per kemarin 9 Juli 2020 menjadi total 186. Sementara untuk ODP total ada lebih dari 55.000 orang dalam pemantauan, 2.200 lebih dari 2.200 maksud kami masih dalam proses. Sementara untuk pasien dalam pengawasan total ada lebih dari 10.900 pasien dalam pengawasan, di mana 1.200 diantaranya masih dalam proses, sementara lebih dari 9.600 sudah selesai pengawasan. Terkait dengan klaster baru di Provinsi Jawa Barat, gugus tugas COVID-19 Provinsi Jawa Barat sudah mengkonfirmasi bahwa ada 2 klaster baru. Yang pertama adalah dari klaster industri di Kabupaten Bekasi. Untuk dari klaster yang pertama ini sudah diklaim ya dari hasil
tracing dan juga tracking ini bisa dibilang sudah terkendali, mengingat memang bukan bersumber dari dalam kawasan itu sendiri, melainkan dari salah satu tempat kos, salah satu karyawan industri. Dan klaster yang kedua, ini adalah klaster dari institusi pendidikan kenegaraan. Nah, untuk klaster ini akan ditangani langsung untuk tracing dan juga trackingnya ditangani langsung oleh pihak dari TNI AD. Namun pihak dari gugus tugas COVID-19 Provinsi Jawa Barat terus melakukan koordinasi, dan penanganan klaster baru ini, baik yang pertama dan yang kedua yang sudah tadi saya informasikan, ditargetkan akan selesai di minggu depan. Dan kita akan melihat dari penambahan kasus 962 kasus terkonfirmasi positif kemarin di Jawa Barat, ini artinya membawa Jawa Barat berada di posisi pertama sebagai provinsi dengan penambahan kasus tertinggi per 9 Juli kemarin, ya. Dan diikuti dengan disusul Jawa Timur sebanyak 517 kasus, kemudian DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Utara. Jika kita melihat jika kita bedah lagi, maksud saya dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat ini terkait dengan jumlah kasus tertinggi di setiap daerahnya, ada lebih dari 1.500 daerah yang belum teridentifikasi kota dan kabupaten di Jawa Baratnya, sementara untuk kota Depok masih berada di posisi pertama untuk kasus aktif tertinggi di Jawa Barat sebanyak 841 kasus, diikuti dengan kota Bekasi, kemudian juga Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan juga Kabupaten Bekasi. Data tersebut kami himpun dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Wakil Juru Bicara Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Jawa Barat. Sudah hadir bersama saya Bapak Berli Hamdani. Selamat siang, Pak Berli. Selamat siang. Baik, Pak Berli, terkait dengan penambahan jumlah kasus yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Barat, apa penyebabnya, Pak? Klaster barukah atau karena memang tes masif yang dilakukan gugus tugas? Ya, jadi kalau untuk penambahan itu sendiri memang awalnya kita dari penemuan kasus yang dilakukan oleh pemeriksaan secara masif juga di internal institusi pendidikan. Kebetulan institusi pendidikan ini berada di Kota Bandung. Nah, dari hasil pemeriksaan tersebut yang dilakukan secara PCR, bukan lagi rapid test, dan itu ditemukan sebanyak 900 lebih untuk yang terkonfirmasi positif begitu. Jumlah pastinya sudah diketahui, Pak, di klaster kedua? Ya, untuk pastinya sekarang ini kita kan datanya masih kita saring ya dengan Pusat Informasi Data Nasional, yaitu di Inkopid. Nah, kita sudah menyerahkan semua daftar nama tersebut, tetapi tentunya masih harus kita saring lagi karena di situ masih ada data-data yang misalkan double ataupun data-data yang tidak akurat, misalnya nama atau umur dan juga asal dari daerah mana. Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh gugus tugas provinsi dengan pihak TNI seperti apa, Pak? Mengingatkan langsung ditangani oleh pihak TNI ya, Pak, untuk tracing dan tracking di klaster kedua. Ya. Jadi kalau untuk pihak dari gugus tugas sendiri, kita memang melakukan koordinasi langsung dengan pusat, kemudian juga kita juga langsung berkoordinasi dengan institusi yang menangani pendidikan tersebut. Nah, dari hasil koordinasi tersebut kita sudah sama-sama melakukan berbagai upaya. Ya, kemarin kita juga menurunkan tim dari gugus tugas bersama dengan gugus tugas Kota Bandung, juga dengan puskesmas di situ setempat kita melakukan yang namanya penyelidikan epidemiologi. Itu kita lakukan di sekitar komplek. Kemudian juga dari situ kita menemukan bahwa ternyata kasusnya itu hanya ada di dalam komplek pendidikan itu sendiri. Oke. Tapi untuk penanganan terhadap warga sekitar sendiri, mengingat kawasannya cukup padat penduduk, Pak Berli, seperti apa? Ya, seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa kita melakukan pemeriksaan, ya, kemudian juga di situ kita mencari sumber dari penularan tersebut dan diduga sumbernya itu sendiri internal di dalam institusi tersebut. Oke, jadi hanya di dalam tapi masih terus dilakukan tes untuk warga sekitar ya, Pak Berli. Betul, ya. Oke. Kemudian untuk perkembangan dari tes masif sejauh ini sudah seperti apa, Pak Berli? Kalau tes masif sendiri untuk Jawa Barat saat ini kita sudah hampir 300.000 ya, dengan itu terdiri dari rapid test maupun juga swab test. Nah, untuk selanjutnya kita sudah merencanakan untuk kegiatan swab test di kawasan industri sebanyak kurang lebih 2.000 swab test. Kemudian juga untuk di kawasan di di institusi pendidikan yang berbasis asrama termasuk pondok pesantren, kemudian juga rumah agama yang lain, itu juga kita akan melakukan tes juga secara masif.
penambahan kasus tertinggi, kemudian juga mulai diterapkannya adaptasi kebiasaan baru. Apakah ini cukup berpengaruh, Pak? Ya. Jadi sebenarnya kasus ini kelihatannya bukan karena diterapkannya adaptasi kebiasaan baru, tetapi ini mungkin ada sedikit kelengahan begitu dari pengelola institusi, ya, sehingga terjadi tadi, atau mungkin juga yang sumber penularan tadi itu mungkin tidak secara terbuka jujur mengatakan status hasil pemeriksaannya, karena biasanya kalau tenaga yang ada di sebuah institusi semuanya itu pasti dilakukan pemeriksaan swab. Ya. Apakah nanti kedepannya akan dilakukan tes serupa di institusi kenegaraan yang lain, Pak Berli? Betul. Jadi karena dengan kejadian ini tentunya kita juga akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pemeriksaan, walaupun mungkin nanti metodenya adalah kita menggunakan snowball, ya, artinya kita cari mana yang paling berisiko, itu yang akan kita lakukan pemeriksaan dengan swab, sisanya akan kita lakukan dengan pemeriksaan rapid. Baik, terima kasih Pak Berli atas informasinya. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Ya, dan selain itu juga memang hari ini juga sedang digelar ya konferensi pers antara dari gugus tugas COVID-19 Provinsi Jawa Barat dari sekaligus Bapak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait dengan bagaimana perkembangan selanjutnya dari penambahan kelas 2 klaster baru yang ada di Provinsi Jawa Barat. Namun tadi sudah diinformasikan oleh Wakil Juru bicara gugus tugas COVID-19 Provinsi Jawa Barat bahwa tes masif terus-menerus dilakukan, termasuk juga tes untuk warga sekitar yang berada di klaster kedua. Lofi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Desi Juliani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Kesadaran masyarakat atas bahaya COVID-19 masih rendah. Di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang ibu rumah tangga dihukum sanksi sosial lantaran kedapatan tidak menggunakan masker saat ke pasar bersama anak balitanya. Tindakan tegas petugas penegakan protokol kesehatan COVID-19 tidak pandang bulu. Vivi, warga Jeruk Gamping Krian, Sidoarjo ini kedapatan tidak menggunakan masker saat ke pasar bersama anak balitanya. Petugas pun memberi sanksi sosial selama 60 menit karena melanggar aturan protokol kesehatan. Ibu rumah tangga, istri dari seorang aparatur sipil negara ini terpaksa mengenakan rompi pelanggar dan membersihkan halaman kantor kecamatan. Ya, nggak pakai masker, lupa. Terus? Ya, ketangkep. Terus dengan adanya sanksi ini gimana, Mbak? Ya, udah kapok aja. Gitu ya? Ya, kemana-mana pakai masker. Berdasarkan data terkini, jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Timur bertambah sebanyak 418 kasus sehingga total menjadi 15.466 kasus. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seorang anak menangis histeris saat mengikuti rapid test yang digelar di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara itu di Situbondo, Jawa Timur, jumlah petugas PPS juga menangis saat diambil sampel darahnya guna keperluan rapid test. Anak berusia 6 tahun ini histeris saat petugas mengambil sampel darahnya untuk keperluan rapid test. Rapid dan swab test di Posyandu Kebon Kacang ini menyasar ratusan buruh ekspedisi beserta keluarganya yang beraktivitas di sekitar kawasan Pasar Tanah Abang. Namun sayangnya, minat warga untuk menjalani tes sangat rendah. Hasil nanti cek darahnya ya, nggak dalam. Kalau ngingat dari teman sih tadinya takut, katanya darahnya digini-gini, diambil gini-gini, ya kita kan terpaksa aja. Cuma nyampe di sini nggak begitu, nggak takut, nggak menakutkan kok. Dalam tes kali ini, tim medis menyediakan 150 alat rapid test dan 50 alat swab test. Petugas juga berpatroli untuk membujuk warga agar bersedia menjalani tes. Kalau dari kami ini, karena memang ini adalah tindak lanjut ya, tindak lanjut kita dalam untuk memutus mata rantai di wilayah Tanah Abang. Sebelumnya kami sudah melakukan di pasar-pasar di Tanah Abang, sekarang kami melanjutkan untuk di ekspedisi di wilayah Tanah Abang. Sehingga Di Situbondo, Jawa Timur, seorang petugas penyelenggara pilkada serentak KPU Kabupaten Situbondo juga menangis ketakutan saat hendak diambil sampel darahnya untuk rapid test.
Rapid test bagi petugas PPS 2020 Kabupaten Situbondo wajib dilakukan. Jelang pilkada, rapid test akan digelar selama 3 hari, dibagi menjadi 3 zona, yaitu di wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Kita memang mengagendakan rapid test ini 3 kali, Mbak. Jadi ini yang pertama, kemudian nanti yang kedua, kemudian yang terakhir dengan KPPS nanti. Jadi kita memang mengagendakan 3 kali kegiatan rapid test seperti itu. Ini dalam rangka untuk memastikan bahwa penyelenggara itu sehat dan aman. KPU Kabupaten Situbondo belum bisa menyampaikan hasil tes karena menjadi konsumsi internal lembaga. Nantinya, bagi yang hasil tesnya reaktif akan diminta isolasi mandiri selama 14 hari dan akan ditindaklanjuti dengan swab test. Dari Jakarta dan Situbondo, Jawa Timur, Tim Liputan A-News melaporkan. Kebutuhan alat pelindung diri bagi rumah sakit di tengah pandemi COVID-19 masih sangat tinggi. Tidak hanya akan melindungi tenaga kesehatan, APD juga akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung dan pasien yang dirawat di rumah sakit. Melindungi tenaga medis dengan alat pelindung diri menjadi hal mutlak bagi rumah sakit. Namun kebutuhan APD ini semakin meningkat seiring masih tingginya angka penularan virus corona. Untuk menjawab kebutuhan alat pelindung diri, MNC Peduli terus menyalurkannya ke berbagai rumah sakit. Tidak hanya di Jabodetabek, MNC Peduli juga menyalurkan APD hingga ke daerah-daerah, termasuk untuk Rumah Sakit Dewi Sri Karawang, Jawa Barat, berupa baju hazmat, sarung tangan, masker medis, hand sanitizer, pelindung wajah, dan vitamin C. Ini kita tahu di awal-awal Maret lalu itu kan kita ada kelangkaan untuk ketersediaan APD. Dan juga harganya yang melambung tinggi gitu. Jadi kita juga sempat bersurat ke MNC Peduli dan nggak nyangka gitu, kita masih diberi kesempatan gitu untuk mendapatkan bantuan atau donasi dari MNC. Jadi kami terima kasih banyak untuk kepeduliannya, sudah ikut meringankan beban, membantu kami melawan COVID-19. Harapannya tentu agar kita bisa terus mensupport tim medis yang ada di garda terdepan. Bantuan yang kami beri hari ini berupa hand gloves, face shield, masker, dan lain-lain gitu. Ini kan berupa seperti alat perlengkapan gitu untuk tim medis agar mereka bisa melayani masyarakat tentunya dengan lebih nyaman dan juga merasa disupport oleh masyarakat seperti itu. MNC Peduli akan terus menyalurkan bantuan kepada tenaga medis yang tengah berjuang melawan COVID-19. Untuk itu, MNC Peduli mengajak masyarakat agar turut berdonasi, di mana bantuan Anda akan sangat berguna dalam membantu menangani wabah virus corona. Tim iNews melaporkan. Mobil masuk sungai, 1 orang tewas dan 1 balita belum ditemukan. iNews yang segera kembali dengan informasinya.